Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarip Adaulia selaku moderator dan rekan-rekan saya yaitu saya Lutfia, saya Naya Fikria sebagai pemateri, dan saya Salbia Kaila juga sebagai pemateri. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalan dari rekan-rekan saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk di diskusi kelompok kami. Dan kami akan share screen. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan definisi iodometri. Iodometri adalah metode analisis kuantitatif yang termasuk dalam titrasi oksidasi reduksi atau yang biasa disebut redoks dan digunakan untuk menentukan kadar suatu zat yang bersifat sebagai oksidator secara tidak langsung. Dalam metode ini, zat pengoksidasi tidak dititrasi secara langsung, melainkan terlebih dahulu direaksi dengan ion iodida atau imines yang umumnya berasal dari kalium iodida atau Ki. Reaksi tersebut menghasilkan iodin dalam jumlah yang setara dengan jumlah zat pengoksidasi yang terdapat dalam sampel. Iodin yang terbentuk kemudian dititrasi menggunakan larutan baku natrium tiosulfat atau Na2S2O3 hingga seluruh iodin tereduksi kembali menjadi ion iodida. Karena hubungan stoikiometri reaksi yang jelas, jumlah natrium tiosulfat yang digunakan dapat digunakan untuk menghitung kadar zat pengoksidasi dalam sampel. Metode iodometri dapat diterapkan dalam bidang farmasi, kimia analitik, industri pangan, analisis lingkungan, dan pengujian kualitas air karena memiliki tingkat akurasi, presisi, dan sensitivitas yang tinggi. Baik, langsung saja ke prinsip iodometri. Prinsip iodometri didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi yang berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembentukan iodin, yaitu ketika zat pengoksidasi dalam sampel mengoksidasi ion iodida atau imin menjadi iodin bebas atau I2. Jumlah iodin yang dihasilkan sebanding secara stoikiometri dengan jumlah zat pengoksidasi yang bereaksi. Tahap kedua adalah penentuan kadar iodin melalui titrasi menggunakan larutan baku natrium tiosulfat. Dalam reaksi ini, iodin direduksi kembali menjadi ion iodida. Sedangkan ion tiosulfat dioksidasi menjadi ion tetrationat. Reaksi titrasi berlangsung menurut persamaan. Iodin bereaksi dengan dua ion tiosulfat menghasilkan dua ion iodida dan satu ion tetrationat. Untuk menentukan titik akhir titrasi secara jelas, digunakan indikator amilum yang membentuk kompleks berwarna biru tua dengan iodin. Indikator ini ditambahkan ketika larutan telah berwarna kuning pucat agar kompleks yang terbentuk tidak terlalu stabil. Titik akhir titrasi ditandai dengan hilangnya warna biru yang menunjukkan bahwa seluruh iodin telah bereaksi dengan natrium tiosulfat. Oleh karena itu, volume natrium tiosulfat yang digunakan selama titrasi dapat digunakan untuk menghitung kadar zat pengoksidasi dalam sampel secara akurat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan reaksi iodometri. Iodometri adalah metode titrasi redoks tidak langsung yang digunakan untuk menentukan kadar zat pengoksidasi. Pada zat pengoksidasi akan mengoksidasikan ion iodida atau min menjadi ion 2, kemudian iodin yang terbentuk dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Reaksi pertama pada iodometri A. Pembentukan iodin, contoh dengan kalium dikromat Cr20L ditambah 14H plus ditambah 6I menghasilkan 2Cr3 plus tambah 3 12
Reaksi kedua yaitu titrasi iodin dengan natrium tiosulfat. I2 ditambah 2522 menghasilkan I2 ditambah 25202 menghasilkan 2I ditambah S4O. Indikator yang digunakan adalah amilum atau pati yang ditambah ketika larutan berwarna kuning pucat, titik akhirnya ditandai dengan hilangnya warna biru kompleks iodin amilum sehingga larutan menjadi tidak berwarna. Yang kedua, metode iodometri. Metode iodometri, langkah-langkahnya yang pertama, sampel yang mengandung zat pengoksidasi direaksikan dengan kalium iodida atau Ki terlebih dalam suasana asam. Yang kedua, terbentuk iodin. Yang ketiga, iodin yang terbentuk dititrasi menggunakan larutan standar natrium tiosulfat Na2S2O3. Dan yang terakhir, menjelang titik akhir ditambahkan indikator amilum. Selanjutnya, titrasi dilanjutkan hingga warna biru hilang atau pada titik akhirnya. Langkah kedua, kegunaan iodometri. Metode ini banyak digunakan untuk penetapan kadar, seperti kalorin bebas, hidrogen peroksida, tembaga, kalium dikromat, oksidator lainnya yang dapat membebaskan iodin dari ion iodida. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, ya, waktu dan tempat silakan. Baik, saya akan membacakan contoh perhitungan iodometri. Soal pertama, sebanyak 25 mili larutan KO3 ditambahkan Ki berlebih dan asam. I2 yang terbentuk tepat bereaksi dengan 30 mili larutan Na2S2O3 0,1 N, itu konsentrasi KiO3. Langkah pertama, 1. Reaksi IO3 tambah 5I tambah 6H sama dengan 3I2 tambah 3H2O 2H2O I2 tambah 2S2O3 sama dengan 2I tambah S4O6. 1 mol KiO3 sama dengan 3 mol I2 sama dengan 6 mol Na2S2O3. 2. Hitung mol tiosulfat. Mol sama dengan M kali V sama dengan 0,1 kali 0,030 sama dengan 0,003 mol. Ketiga, hitung mol KiO3. Mol KiO3 sama dengan mol tiosulfat dibagi 6 sama dengan 0,003 dibagi 0,0005 mol. Keempat, hitung konsentrasi. M sama dengan mol bagi V. L sama dengan 0,0005 bagi 0,025 sama dengan 0,02 M. Hasil konsentrasi KiO3 sama dengan 0,02 M. Karena 1 mol KiO3 ekuivalen dengan 6 mol Na2S2O3, maka mol KiO3 diperoleh dengan membagi mol Na2S2O3 dengan 6. Kemudian konsentrasinya dihitung menggunakan rumus M sama dengan N bagi V. M sama dengan yaitu molaritas atau mol atau M, N jumlah mol zat, dan V itu sama dengan volume larutan dalam liter. Itulah tadi yang saya bawakan. Baik, terima kasih atas pembacaan materinya, Naya. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 dengan materi iodometri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.